Dan Saka Tatal itu dituduhnya luar biasa. Anak Pak RT itu kan ikut sama mereka satu geng nongkrong. Tapi kenapa anak Pak RT nggak ditersangkakan? Penyesalan, Pak. Dia baru menyadari bahwa kebohongannya melahirkan temannya di penjara seumur hidup. Kasus tewasnya Vina dan kekasihnya Eki tahun 2016 silam memang begitu kelam, sampai-sampai mengundang perhatian sejumlah kalangan. Tidak terkecuali mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, yang mengaku berempati dengan kasus tewasnya Vina dan Eki yang begitu menggetarkan hati. Dan berikut pengakuan Deddy Mulyadi secara eksklusif saat ditemui tim cumi-cumi.com di kediamannya di Subang, Jawa Barat. Ada rentetan kejadian yang sangat ganjil dan dramatisasi sejak awal. Nah, saya itu sebenarnya melihat kasus ini dari awal juga pertama saya melihat peristiwanya terjadi lama, kok nggak tuntas. Yang keduanya, kemudian para terpidananya dihukum seumur hidup, sangat luar biasa kan. Tapi kesini jujur aja, rasa kemanusiaan saya terketuk. Saya udah nggak mikir politik, nggak mikir apapun. Saya hanya mikir rasa kemanusiaan. Kalau iya salah nggak apa-apa dihukum mati juga. Tapi kalau mereka dari rangkaian BAP, pernyataan para saksi, ketertutupan mantan-mantan penyidik termasuk Pak Rudiana, saya kan jadi jangan-jangan mereka benar dong. Pertanyaannya adalah kalau mereka benar di penjara seumur hidup, gimana? Iyalah kalau salah, kalau benar mereka di penjara seumur hidup. Dan mereka kan di PUI tidak ada alat bukti, Pak. Nggak ada sidik jari, nggak ada tes DNA, nggak dites, sidik jari nggak ada. Dia di penjara hanya berdasarkan keyakinan hakim. Di hadapan tim cumi-cumi.com, Deddy Mulyadi menyebut jika dirinya mulai melakukan investigasi dengan menemui mantan narapidana dalam kasus tewasnya Vina, yakni Saka Tatal dan pengacaranya Ibu Titin, yang saat itu tengah menjadi sorotan usai tampil di hadapan publik untuk mengungkap jalannya persidangan yang waktu itu begitu pelik. Selain menemui Saka Tatal, Deddy Mulyadi juga menemui keluarga terpidana Sudirman. Dan sungguh tak terkira jawaban yang Deddy Mulyadi terima dari hasil penelusurannya. Maka kan saya pertama menemui pengacara Ibu Titin. Dan waktu itu kan pertanyaan publik kan luar biasa ke saya. Kok Kang Deddy salah? Kok datangnya ke Ibu Titin? Kenapa nggak ke Vina? Padahal saya tuh punya intuisi bahwa saya harus memulai dari sini. Dan Bu Titin waktu itu kan menjadi korban bulinya luar biasa. Dan Saka Tatal itu dituduhnya luar biasa. Nah, publik itu waktu itu sangat benci ke Ibu Titin dan ke Saka Tatal. Dan Saka Tatal juga kan pertama kali dia diwawancara. Dia mengalami trauma psikologi karena hukuman, trauma psikologi karena penyiksaan. Tiba-tiba harus menghadapi euforia publik yang memberikan tuduhan luar biasa bagi diri. Tetapi saya itu selalu ingin bicara orang. Maka saya bicara pertama kan dengan keluarga Sudirman. Dia keluarga Sudirman keluarga sederhana dan keluarga Sudirman sendiri yang mengatakan bahwa Sudirman memiliki keterbelakangan, gitu loh. Apakah belakangan itu disebut idiot atau bukan, itu urusan dokter, urusan penyidik, urusan medik ya, bukan urusan saya. Tetapi dari keluarga itu saya melihat menangkap kejujuran. Kejujurannya apa? Sudirman itu pada waktu peristiwa ada di rumah. Saya bilang, masa sih orang tua bohong? Tetapi saya kan orangnya, udah deh gitu loh. Saya simpen dulu menjadi data yang saya sajikan. Kemudian juga saya habis itu nemuin Saka Tatal. Walaupun waktu itu Saka Tatal belum bisa bercerita secara sempurna karena ada Bu Titin yang mendampingi. Sehingga publik curiga lagi, seolah-olah Bu Titin mengarahkan Saka Tatal. Tetapi saya juga sudah punya gambaran kakaknya ada di sampingnya. Dia ada kok Pak dengan saya. Masa sih orang udah di penjara, hari ini berakrobat melakukan pembelaan diri dan pengen PK?
Selanjutnya, mantan Bupati Purwakarta yang kerap disapa Kang Dedi itu juga menyambangi keluarga almarhumah Vina dan saksi kunci Aep. Dari situlah terungkap peran ayah Eki, Ibtu Rudiana, dalam menangkap para terpidana yang saat itu diduga pelaku pembunuh Vina. Cerita Linda yang kerasukan arwah Vina juga Dedi dengar, meski aneh untuk diterima nalar. Nah, setelah itu kan saya punya kesempatan bertemulah dengan, karena waktu itu bertemu keluarga Vina susah kan. Kalau saya dengar harus izin produser, harus izin manajer kan gitu loh. Tetapi saya berterima kasih lah pada Bu Putri yang memberikan ruang bagi saya untuk bertemu dengan keluarga Vina. Dan saya mulailah mendapat penjelasan awal mula, kemudian mulai cerita Vina meninggal, kemudian keluarganya curiga setelah beberapa hari bahwa motornya tidak rusak, handphonenya tidak rusak. Walaupun dalam teori kecelakaan itu tidak mesti. Dalam teori kecelakaan itu tidak mesti bahwa orang meninggal karena kecelakaan motor itu motornya rusak atau handphonenya rusak. Tidak mesti. Saya omongan itu kan saya tanya ke teman-teman yang ahli lalu lintas. Oh, tidak mesti kan gitu loh. Oke lah, kita tidak memperdebatkan itu. Nah, kemudian saya mulai mendengar bahwa dia mendengar ada Linda kesurupan. Linda ini menyatakan ini sakit, seolah-olah diperkosa gitu loh. Kemudian nama Egi kan, yang disebut Egi kan, dan 12 orang. Nah, kemudian setelah itu kesurupannya direkam, kemudian menemui Parudiana, menyerahkan rekaman. Setelah itu langsunglah bet, ya kan, digali kuburnya. Setelah digali kuburnya, diotopsi, ya kan, ada forensiknya. Kemudian langsung bertemu dengan Aep. Aep menunjukkan bahwa anak bapak ini gitu loh, dilempar, dikejar pakai motor oleh 8 orang dengan 4 orang motor. Ini ini anak-anak yang suka nongkrong di sini, dilakukan penangkapan, segala macam cerita yang kita tahu semua. Nah, saya kan dengar juga cerita Aep. Aep sudahlah dengan keyakinannya. Saya juga sedikit gimana sih ini gitu loh. Siapa sih yang bohong? Nah, kemudian saya mencoba untuk turun lagi ke lapangan, ke lokasi di mana Aep beli rokok. Saya tanyain kiosnya, ternyata kios nasi. Ya kan, tutupnya jam 5 sore. Geser lagi tukang rokok sebelah mana sih? Ada tukang warung Madura. Jaraknya jauh, malam hari. Pada saat itu datanglah Ferry, membantah, siap berhadapan dengan Aep, siap berdebat, tidak mungkin terjadi. Kemudian setelah Ferry saya ketemu lagi Saka Tatal. Saka Tatal, saya merekonstruksi bagaimana malam minggu Saka Tatal ada di rumah. Kemudian bareng sama pamannya dorong motor yang mogok lewat flyover. Ada polisi kumpul di situ takut. Akhirnya mereka lewat gang yang samping. Yang motor yang mogoknya lewat polisi sana. Ketemulah mereka di bengkel. Saya langsung sergap bengkelnya, saya tanya, menyatakan ada pada malam itu. Semakin dalam Dedi Mulyadi menyelami kasus tewasnya Vina, maka semakin terang adanya kejanggalan yang diduga dilakukan penyidik kepolisian dalam mengungkap dan menangkap para terdakwa yang saat ini mendekam dalam penjara. Ya, misalnya saja saat Dedi Mulyadi melihat kesaksian Pak RT yang bertolak belakang dengan pengakuan para terdakwa saat malam kejadian tewasnya Vina. Lantas, keterangan siapa yang dapat dipercaya, Pak RT atau keterangan para terdakwa? Juga saya bertemu dengan orang-orang yang di sekitar rumahnya Pak RT. Hampir semua mengatakan malam minggu itu anak-anak mabuk di sini. Dari rumahnya Pak RT, kemudian dari rumahnya Bu Nining, warungnya diusir, pindah ke rumahnya siapa, Adi siapa tuh. Kan ke rumahnya satu lagi, setelah itu pindah ke rumah Pak RT. Sampailah bertemu dengan orang yang di BAP diarahkan untuk berbohong oleh penyidik. Akhirnya mencabut lagi. Ada Pramuji di situ, ada Teguh di situ. Nah, kemudian saya bikin rekonstruksi lagi. Kamu bener beli nasi kuning berapa menit? Pas, Pak. Saya beli nasi kuning, Pak, pada jam 9 itu. Harga nasi kuningnya 4.000, bener saya tanya. Nah, Pak RT sendiri, Pak RT Pasren itu, kalau merasa benar, kenapa sampai sekarang menghilang?
muncullah nyatakan bahwa anak-anak itu bohong sebagaimana dia mengatakan di BAP anak-anak tidak tidur di rumahnya dan dia tidak memberikan kunci. Kan sederhana, Pak. Kan aib juga jadi menghilang. Harusnya kan muncul untuk tidak semakin menguatkan dugaan publik. Kemudian kan gampang, polisi tinggal menguji kebenaran mereka. Kan bisa diuji dong, kan di kepolisian ada alatnya. Ya kan, alat untuk mendeteksi kebohongan. Ya sudah, para saksi ini dites mana yang benar sama mana yang bohong. Termasuk kan Liga Akbar mencabut kan, dulu Liga Akbar menemani sampai lewat SMP 11, dilempari nyelamatin diri masuk gang. Tapi Liga Akbar kan ketemunya di SMA 4. Setelah di SMA 4 itu kemudian mereka bubar. Anak Pak RT itu kan ikut sama mereka satu geng nongkrong. Tapi kenapa anak Pak RT nggak ditersangkakan? Jadi saksi pun tidak di pengadilan, malah Pak RT-nya. Bukan anaknya. Yang lain bersaksi di pengadilan tuh, yang di bawah umur, Teguh segala macam. Tapi anaknya Pak RT enggak, katanya enggak jadi saksi di pengadilan. Tapi Pak RT-nya malah jadi saksi. Tetapi Pak RT itu tidak ada pertemuan dengan anak-anak itu. Gimana peran Pak RT? Usai mendapatkan sejumlah keterangan mengenai kejadian yang sebenarnya, rasa curiga Deddy Mulyadi yang menduga adanya kejanggalan dalam kasus tewasnya Vina semakin tidak terbantahkan. Terlebih saat menemui keluarga Peggy Setiawan yang saat itu baru saja ditetapkan menjadi tersangka. Lantas, keterangan apa yang Kang Deddy peroleh dari keluarga Peggy Setiawan? Terus kemudian saya ketemu juga keluarga Peggy dikatakan ada di Bandung. Saya ketemu bapaknya mengatakan bersama saya di Bandung. Adapun nama Peggy-nya jadi Robi karena memang bapaknya punya istri lagi sehingga dia takut sama istri mudanya. Karena takut sama istri mudanya dirubahlah anaknya dari Peggy jadi Robi, kemudian aku keponakannya untuk mengelabui istri mudanya dalam versinya bapaknya. Kalau dalam versinya polisi kan untuk menyembuhkan identitas. Tapi kan identitasnya nggak berubah. KTP tetap, STTB tetap, ijazah tetap. Terus kemudian ibunya sampai menyatakan waktu kejadian memang saya setelah kejadian digeledah. Setelah digeledah tuh saya telepon ke suami saya, nomor telepon suami saya ini, nomor saya ini, kan gampang, Mak. Kan kita ini zaman teknologi, tinggal dicek pada jam itu, sore itu, betul nggak nomor ini menghubungi ini? Kan gampang. Ditangkapnya Peggy Setiawan dengan diikuti dihapusnya 2 nama DPO yang dianggap fiktif oleh Polda Jawa Barat membuat Deddy Mulyadi bertanya-tanya, apakah itu hanya siasat atas kasus yang tidak terungkap? Bagaimana tidak, dianulirnya 2 daftar DPO seperti menyalahi keputusan pengadilan. Padahal para terdakwa sampai dengan saat ini masih mendekam dalam penjara menjalani hukumannya. Alhasil, keputusan aparat kepolisian dipertanyakan. Terlebih, ditangkapnya Peggy Setiawan yang diketahui hanya pekerja kuli bangunan lagi-lagi membuat Deddy Mulyadi dibuat heran alang kepalang. Sekarang yang paling ini, Pak, logika yang paling sederhana. Polda Jabar menganulir kedua DPO. Kedua DPO itu berperan, 1 2 memperiksa, Pak. Yang ketiganya mengangkut dari tempat kejadian ke flyover. Mereka jadi hilang, terus mereka mayit itu kalau memang dari tempat kejadian, ya kalau saya sih nggak yakin. Kalau memang di tempat kejadian ke flyover yang ngangkutnya nggak ada, dianulir oleh Polda, terus mereka pindah ke flyover naik apa? Apa mayitnya jalan? Kan yang gini-gini, ini kan masalah sederhana, Pak. Bukan masalah rumit kok. Ini nggak usah sekolah yang tinggi di Amerika, Pak. Itu dirumusin sama orang biasa. Asal 1, punya niat baik, punya hati yang lurus. Gampang, Pak. Menurut saya sih sederhana banget kok. Sederhana, enggak rumit. Bukan kasus yang ngejelimet dilakukan oleh pembunuh yang profesional. Bukan. Kalau itu pembunuhan, ya kan? Ini kan persoalan pembunuh atau kecelakaan. Itu kan perdebatan yang harus pertama dulu kalau menurut saya. Sebelum kita hari ini mencari siapa pelaku lah, mau nyari pelaku Peggy di Cianjur, mau nyari siapapun ya. Menurut saya ini dulu lurusin,
ya kan? Walaupun vonisnya sudah keluar, tapi kan dari vonis yang keluar ini dianulir juga kan? Ya kan, kalau yang 2 ini dianulir oleh Polda, berarti yang 8 juga harus dianulir. Kejanggalan dalam kasus tewasnya Vina belakangan makin menguap usai ketiga saksi mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP lamanya. Bahkan Liga Akbar, salah satu saksi, mengakui jika dirinya diarahkan langsung oleh Ibtu Rudiana saat membuat kesaksian yang nantinya dipakai dalam pengadilan. Seperti diketahui, laporan BAP para saksi ditulis bukan atas kemauannya sendiri. Penyesalan, Pak. Dia baru menyadari bahwa kebohongannya melahirkan temannya di penjara seumur hidup. Ya ketemu semua bahwa mereka membuat pernyataan di BAP karena diarahkan. Anak-anak yang diperiksa sudah mengatakan saya diarahkan oleh penyidik. Ya tinggal ada kan di BAP-nya ada siapa penyidiknya. Ya penyidiknya panggil dong, tanya, kenapa kamu ngarahin mereka? Kan sederhana. Liga Akbar sudah menyebut dia diarahkan oleh Pak Rudiana. Pak Rudiana aja tanyain kenapa harus ngarahin. Kalau Pak Rudiana yakin bahwa yang 7 ini pembunuh, kenapa saksi harus diarahkan oleh dia? Kan Pak Rudiana udah yakin yang 7 orang ini, 8 orang ini. Kalau sudah yakin, kenapa Liga Akbar harus diarahkan? Masa saksi diarahin? Saksi itu kan menyatakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Itu saksi, nggak boleh diintervensi. Setelah mendengar keterangan dari berbagai pihak, Deddy Mulyadi mempertanyakan hasil keputusan pengadilan yang dianggap hanya bermodalkan keyakinan. Mengingat konstruksi yang dibangun dari hasil investigasinya sungguh tidak masuk akal. Jika tewasnya Vina dan Eki dilakukan sedemikian rapi oleh para terpidana yang masih muda usianya. Lantas, benarkah tewasnya Vina karena pembunuhan berencana atau tewas karena hal lainnya? Dan kemudian juga kalau dinyatakan bahwa korban itu diangkut dari tempat kejadian kemudian ke playover, kalau di tempat kejadian disiksa atau dipukul, berarti dia harus netes panjang jalan dong. Ini kan tumpah ketika di pinggir jalan yang seperti orang terjatuh. Dan itu motornya kalau nggak salah jatuhnya ke kanan. Katanya kata orang yang ahli lalu lintas, itu kalau yang jatuh ke kanan itu kecelakaan. Kan otot di kiri. Katanya. Gitu loh. Nah, kalau sudah seperti itu, kenapa kita tidak terbuka saja sih? Nguji dulu sebelum kita kemudian kalau kemudian ternyata ya tinggal pertanyaan berikutnya, ini atau bukan? Kalau bukan ini, lantas siapa? Nah, itulah tugas polisi untuk mencari. Walaupun hukum sudah menyatakan mereka, tapi kan sekarang timbul keraguan bahwa mereka publik ya. Dan polisi juga ragu kan? Keraguan polisi itu dengan mencabut 2 DPO, yang 2 DPO itu dianggap berperan secara aktif dan dalam melakukan pembunuhan. Nah, terus sekarang pakai logika begitu lagi, pembunuhan berencana. Kan sudah jelas alurnya. Eki itu berangkat dari Majalengka bersama Liga Akbar. Mereka mau acara di Kuningan, tetapi karena malam hari mereka ke Cirebon dulu. Mereka biasa nongkrong di depan SMA 4. Di Cirebon, Eki itu jemput pacarnya dulu, namanya Vina. Kalau pembunuhan itu direncanakan, kenapa nggak dieksekusi ketika ngejemput Vina? Iya kan? Kenapa nggak dieksekusi juga perjalanan dari Kuningan ke Cirebon? Nah, kemudian dari tempat depan SMA setelah jemput Pirna, mereka berangkatlah sekitar jam 9 lebih kan. Berangkat, Ekinya yang berangkat sama Vina, Liga Akbarnya kan gak ikut. Walaupun dalam skenario BAP-nya Liga Akbar mendampingi, ikut dilempar, menyelamatkan diri gitu loh. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau pembunuhan direncanakan, taruhlah mereka mau dieksekusi di depan gang. Kan harusnya mereka dikuntit, Pak. Terus yang merencanakannya siapa? Di mana merencanakannya? Dan mereka satu sama lain gak kenal kok. Rivaldi misalnya, itu kan masuk ke penjara dengan kasus bahwa bertengkar sama pacarnya dekat polsek. Kemudian mereka menjadi bersama-sama pembunuh. Rivaldi dengan yang 7 ini gak kenal.
Setelah melakukan penelusuran dan investigasi cukup mendalam dengan mendatangi banyak saksi, lantas apa harapan Deddy Mulyadi terhadap para terdakwa yang akan mengajukan PK? Alasan apa pula yang membuat Deddy Mulyadi terpanggil untuk melihat lebih dekat kasus tewasnya Vina dan Eki? Dan pesan apa yang akan disampaikan Deddy Mulyadi agar kasus seperti ini tidak terulang di kemudian hari? Saya itu ingin memisahkan aspek politik dan aspek kemanusiaan. Perkara pembunuhan Vina di Cirebon dan terpidana sebanyak 7 orang yang masih mendekam di penjara dan 1 tersangka adalah persoalan kemanusiaan, bukan persoalan politik. Dan saya tidak mau menyangkutkan itu dengan politik. Ini adalah real sikap saya sebagai manusia. Niat saya baik, saya ingin membersihkan siapapun yang bersih. Gitu loh. Kalau terpidana ini bersih, saya ingin bersihkannya. Kalau penyidik ini bersih, saya juga ingin membersihkan. Jadi siapapun yang bersih harus kelihatan bersih. Siapapun yang kotor harus kelihatan kotornya. Karena itulah kehidupan. Dan kalau menurut saya sih, hari ini ya, rakyat Indonesia itu pemaaf loh. Dari mereka terpidana itu saya ngomong semua, mereka nggak akan nuntut apapun pada negara. Termasuk tidak akan menuntut apapun pada penyidik. Termasuk sama Pak RT. Apabila Pak RT bohong. Pak RT bohong. Bicara dengan kekeluargaan. Hati ke hati. Kemudian diakui. Jadi novo. Mereka bebas di Mahkamah Agung. Selesai Pak. Sudahlah. Kalaupun misalnya mereka harus mendapat kompensasi. Tidak berarti menyombongkan diri ya. Biar saya aja ngasih kompensasi sama mereka. Biar saya aja. Kalau mereka jual rumah, biar saya ganti rumahnya. Ya kan? Kenapa? Ya karena ini persoalan kemanusiaan. Daripada rumit, harus mendapat kompensasi, nah kan harus ada putusan pengadilan segala macam. Panjang lah. Mereka deritanya makin panjang nanti. Sudahlah itu, biar sama saya diurus aja udah. Gampang. Ya, yang penting mereka bisa pulang kalau mereka nggak bersalah. Sekali lagi, saya ingin mereka pulang kalau mereka nggak bersalah. Dan ruang peradilan dibuka sampai putusan peninjauan kembali. Itu kan bagian bahwa orang bisa lupa, orang bisa salah dalam memutus. Kan seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.